Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus dan kita akan langsung terhubung dengan jurnalis TV One yaitu Miranti Hirschman di Vatikan. Miranti, bagaimana situasi terkini di sana? Tadi kita melihat di layar bahwa para kardinal dan para uskup telah memberikan penghormatan terakhir mereka kepada pemimpin gereja Katolik, yaitu Paus Fransiskus. Dan mereka memberikan penghormatan dengan khidmat. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan, pukul 11 siang, pintu Basilika Santo Petrus akan dibuka bagi para pelayat, baik umat Katolik maupun warga dunia yang telah menanti dari sejak pagi di alun-alun Basilika Santo Petrus untuk memberikan penghormatan mereka kepada Paus Fransiskus. Pemirsa, yang di mana Vatikan memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin memberikan penghormatan, maka gereja atau Basilika Santo Petrus dibuka sejak jam 11 nanti hingga tengah malam. Besok, pada hari Kamis, Basilika kembali dibuka pukul 7 hingga tengah malam, tetapi pada hari Jumat, Basilika akan dibuka dari pukul Baik, terima kasih Miranti langsung dari Vatikan. Dan kita akan kembali ke Mbak Felicia. Mbak, kita teruskan cerita yang tadi di mana Mbak sempat langsung berinteraksi dengan Paus Fransiskus sebelum Mbak mengandung sekarang. Iya, jadi ceritanya, mungkin saya mau ngelanjutin dikit tadi. Boleh. Kak Miranti. Ya. Hari Jumat dibukanya cuma sebentar karena jam 10 ada pemakamannya. Nah, untuk cerita tadi, jadi saya ketemu sama Paus Fransiskus itu tanggal 5 September saat kunjungan beliau di Indonesia. Jadi setelah mengunjungi Masjid Istiqlal, kemudian beralih ke gedung KWI. Nah, di sana saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu, bersalaman, mencium tangannya secara langsung. Saat itu banyak sekali yang pengen saya bicarakan kepada beliau. Banyak yang mau saya doakan, tapi dari jarak jauh aja rasanya langsung buyar. Tapi pada saat itu saya ingat betul, saya berlutut seperti mau sungkem dan beliau yang mengulurkan tangannya terlebih dahulu kepada saya yang sedang berlutut. Dan di situ saya menangis, tapi itu air mata bahagia dan mendapatkan berkat juga. Saya cuma bisa bilang terima kasih yang terucap, tapi saya ngerasain tiba-tiba tuh hangat, dan rasanya saya seperti mendengar suara Tuhan, seolah tuh ada yang bicara kayak, kamu tenang-tenang aja ya, semua akan baik-baik saja. Setelah selesai itu, acara kembali berlanjut, beliau meninggalkan tempat karena akan bersiap-siap untuk ke GBK. Kemudian itu bulan September, di bulan Oktober saya mendapatkan kesempatan untuk pelayanan lagi dari gereja saya di Paroki Ciputat, Gereja Santo Nikodemus. Kebetulan saya salah satu anggota Komsos dan saya mendapatkan tugas pelayanan untuk ada sebuah program yang bernama Ansos atau Analisis Sosial. Itu di bulan Oktober dan masih akan terus berlangsung sepanjang tahun 2025. Lalu ke bulan November adalah ulang tahun saya mendapatkan sebuah keyakinan kalau saya mau berhenti kerja. Saya memantapkan diri untuk ingin lebih terlibat dalam acara gereja dan melayani di gereja. Lalu saya mengundurkan diri dari kantor saya bekerja, 1 month notice. Bulan Desember adalah bulan terakhir saya menjadi penyiar radio. Januari saya hamil.
bulan Januari saya hamil, bulan Februari ternyata diketahui kalau saya mengandung anak yang kembar. Dan pada saat itu juga selama bulan Februari hingga Maret, Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit. Nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Gemelli, yang dalam bahasa Latin artinya adalah kembar. Oke. Mbak Felicia, sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat kenangan dari Paus Fransiskus saat datang ke Indonesia, tentunya yang dimana Mbak Felicia juga terlibat tentunya dalam rangkaian kegiatan selama Paus Fransiskus ada di Indonesia. Ini yang di Geraha Pemuda. Oke. Jadi apa Mbak yang waktu itu dilakukan di sana? Jadi kalau saya kan yang di gedung KWI, tapi kalau yang ini di Geraha Pemuda, beliau bertemu dengan para siswa-siswi dari berbagai kalangan, bukan hanya yang Katolik saja. Kemudian ini prosesi masuk ke dalam situ, itu akan ditunjukkan ada seperti boneka-boneka. Nah, kalau yang ini ada diskusi-diskusi juga. Jadi itu adalah Pastor Romo Markus Solo yang menjadi translatornya juga pada saat beliau di KWI terus mendampingi. Dan itu kalau sekarang yang di tayangannya ada seorang guru, dia juga memberikan speech-nya. Nah ini, kakak ini memberikan speech-nya, perjuangan dia untuk bagaimana menjadi seorang guru dan juga mengajak anak-anak untuk mau belajar dan juga saling menghargai apapun agamanya, dari manapun dirimu berasal, bahwa kita semua sama, dan ini sangat diapresiasi oleh Paus Fransiskus. Waktu itu juga seingat saya, guru ini juga menangis terseduh-seduh ya kepada Paus Fransiskus, dan memang direspon dengan cukup hangat tentunya oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus suka banget kasih jempol begini. Rasanya hangat sekali, jadi kayak sama bapak sendiri gitu. Dan itu juga tentunya menunjukkan bagaimana toleransi dari tokoh besar tentunya Paus Fransiskus yang mendengarkan cerita dari berbagai umat beragama tentunya saat berkunjung ke Indonesia. Ya. Kalau waktu di KWI itu kegiatannya apa saja tuh? Jadi kegiatannya di sana itu sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi beliau datang, itu ada penandatanganan prasasti di gedung KWI di aulanya. Kemudian beliau masuk dan itu ada sambutan dari Monsinyur Anton juga dari KWI. Kemudian ada 2 orang wakil dari penerima amal, organisasi amal yang memberikan semacam speech-nya, bahwa salah satu yang dikatakan adalah no one left behind, walaupun mereka berkekurangan sekalipun. Dan Paus Fransiskus juga memberikan semangat untuk mereka yang berkekurangan, yang berkebutuhan khusus, dan yang miskin, dan diberikan ucapan untuk ayo terus berjuang, dan dihimbau juga untuk semua orang untuk kita lebih memperhatikan mereka lagi. Dan ya itu tadi yang sebelumnya saya bilang juga, ketika kita mau membantu, sentuhlah mereka dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan donasi atau yang lainnya seperti itu. Yang saya lihat juga tentunya dari media sosial ya, tentunya banyak sekali kenangan. Paus Fransiskus ini terlihat sangat hangat dengan anak kecil, dengan tentunya pihak-pihak yang berkebutuhan khusus ya. Itu yang Anda lihat juga? Sangat jelas, iya, betul sekali. Jadi mungkin waktu itu juga ada salah satu video yang viral, ada seorang ibu hamilnya sudah besar, kemudian dihampiri dan diberkati. Seingat saya nama anaknya itu kemudian diberi nama Franka, nama tengahnya diambil dari nama Paus Fransiskus sendiri. Jadi itu adalah bentuk yang sangat nyata, yang mana saya sendiri ketika saya hamil ini rasanya kayak saya pengen diberkati, tapi ini adalah udah hasil berkat dari beliau seperti itu. Jadi memang kedekatan beliau dengan anak-anak, banyak sekali video-video yang memperlihatkan bukan tidak menggubris ya. Beliau sedang bicara, kemudian anak-anak menghampiri, tapi ya udah nggak diusir seperti itu. Lalu kenangan seperti apa lagi selama beliau ke Indonesia? Kenangan selama beliau ke Indonesia tentunya, salah satunya adalah ibu saya. Jadi ibu saya
adalah salah satu yang mengikuti kegiatan misa di GBK bersama dengan umat dari Paroki Santo Nikodemus Ciputat. Dan ini dibilang aneh, saya juga bingung gitu, tapi kuasa Tuhan benar-benar hadir. Ibu saya usianya 68 tahun, kemarin baru berulang tahun. Dan waktu itu ada batas usia, kalau 70 tahun ke atas, lansia akan diberikan semacam handband. Jadi mereka akan diberikan tempat duduk yang di bawah. Begitu, jadi tidak perlu capek-capek sampai ke atas karena sudah lansia. Dan karena ibu saya belum sampai ke 70 tahun, jadi saya khawatir, wah ibu saya harus nyampe ke atas nih tangganya. Tapi saya dan kakak-kakak saya meyakinkan ini adalah once in a lifetime. Kita nggak tahu kapan lagi beliau datang. Sampai akhirnya ibu saya ikut datang dan ternyata saya mendaftarkan ibu saya menggunakan KTP dari ayah saya yang sudah meninggal. Dan itu membuat dia mendapatkan handbandnya itu karena usia bapak saya udah di atas 70. Jadi dia tidak perlu naik di lantai 4 tapi di lantai 2. Jadi tidak perlu menyusahkan dia. Cuman kalau dibilang kok bisa tetap daftar seperti itu, karena kan kalau di Katolik kita juga punya yang namanya kakak biduk. Nah kalau itu sudah sesuai, jadi datanya juga tetap ada, tapi dia mendapatkan kemudahan itu. Menurut saya itu salah satu yang cukup aneh tapi nyata sih. Tentunya itu juga momen yang sangat diingat ya, apalagi kita mengingat bahwa ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ini momen hangat yang Anda lihat di layar kaca, ini merupakan Nazaruddin Umar yang di tahun 2024 merupakan imam besar Masjid Istiqlal yang pada saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Bersalaman, berpelukan, lalu juga bertegur sapa. Tentunya ini juga menjadi indikator atau keberhasilan dari toleransi antar umat beragama.